Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, seperti yang kita lihat ya, gold ya pada hari ini, ya, lebih tepatnya dari pagi sampai sore hari ini ya teman-teman ya. Itu dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan sudah naik sebesar kurang lebih 0,5% teman-teman. Jadi hampir bisa dikatakan 1% lah. 50% lagi 1% teman-teman gitu, nggak nyampe 1% ya teman-teman ya gitu. Dan sekarang ya posisinya dia itu ada di area resisten ya. Ini baru saya perbarui lagi, ini saya pakai time frame 1 hours ya untuk pembuatan resistennya. Nah, ini untuk resisten itu ada di range 2641 ya, sama di 2648 teman-teman gitu. Jadi kenapa saya perbarui untuk resistennya? Karena saya ngerasa kalau yang kemarin itu sudah tidak sudah tidak valid lagi teman-teman gitu. Jadi saya harus memperbarui lagi supaya lebih presisi aja gitu untuk area resisten sama supportnya teman-teman gitu. Ya, kalau yang kemarin itu memang kalau kita lihat dia itu breakout ya dari level harga 264 dari 2621 sampai 2626 ya. Dimana kalau kita lihat untuk area ini adalah area bentar. Sideway ya untuk si gold itu teman-teman gitu. Ya, ini dia breakout ya. In case berarti di sini dia berubah jadi Superman ya, enggak teman-teman. Ini dia berubah berarti menjadi area support ya, support breakout kita sebutnya intraday ya teman-teman ya gitu. Ini jadi support breakout intraday yang dimana area ini ya bisa kita manfaatkan juga untuk buy point ya, in case kalau dia ada rejection atau confirmation untuk buy teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan nggak punya rejection atau confirmation untuk buy ya, mas better jangan gitu, karena ya seperti yang kita tahu ya, untuk posisi harga yang saat ini ya gold sendiri kalau dia turun itu agak nyelekit gitu teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat ya sini nih, 1 ya kan, 2 ya kan, 3 4 5 6 ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, setiap dia ada candle turun mantap teman-teman, candlenya gede-gede gitu loh ya gitu. Jadi naiknya pelan kayak naik satu, turunnya langsung jebret gitu ya. Jadi memang udah beberapa kali saya juga ingatkan kepada kalian semua ya, kalau memang in case gold ya sedang berada di area ATH atau mendekatin area ATH-nya dia ya, atau bahasa di luar harga intraday-nya dia lah, atau di luar harga range ya yang jauh dari ATH gitu, itu pasti gold itu akan cenderung lebih volatil teman-teman, terutama untuk seller side-nya gitu ya. Ketika dia benar-benar nge-push turun tuh nggak main-main gitu, nge-push turunnya gitu teman-teman ya gitu ya. Jadi memang posisinya di sini kita udah nemuin lagi, ini sell zone 1, sell zone 2, ini sell zone 3 teman-teman. Jadi ada 3 sell zone untuk hari ini ya. Ini memang range yang pertama agak besar ya, karena memang kita ngikutin order block yang di sini teman-teman gitu. Nah, terus yang kedua itu kita ngambil yang di sini ya, di 2654 sampai 2659 ya. Kemudian untuk yang ketiga itu di 2668 sama 2674 teman-teman gitu. Dan kalau ditanya, Bang, konfirmasi sebelum sell atau buy-nya itu tuh gimana gitu. Oke. Kalau kita ngomongin konfirmasi ya sebelum buy or sell ya di dalam zona yang sudah kita bahas ini nih, yang sudah kita bahas nih ya, kalau saya sih biasanya saya turunin ke M15 ya, atau kalau kalian mau lebih scalping ya kalian bisa turunin ke M5 teman-teman gitu ya. Jadi di M5 ini kalian cukup cari mungkin bisa kayak bullish engulfing, bearish engulfing ya di zona tersebut gitu, di dalam zona ya. In case contoh ya teman-teman, sini ada bearish engulfing terbentuk ya, berarti kan candle hijau, candle merah ya kan. Terus kita lihat ya, candle hijau, candle merah dikonfirmasi oleh satu candle lagi yang memang bisa turun ke bawah zona ini ya. Nah, itu kita mungkin bisa ngambil sell di sini dengan SL di atas zona ini gitu, atau di tengah-tengah zona ini terbentuk candle pattern yang memang di luar bearish engulfing, contoh
Ini evening star ya, di sini ini ada evening star. Nah begitu dia kebentuk evening star ya, kita boleh sell. Tapi ya perlu kalian ingat, karena ini teknik M5, jadi kan kita scalping gitu ya teman-teman ya. Jangan ngarepin ya untuk ratusan pip gitu turunnya gitu. Kayak kita ngambil 2-3 poin atau 20 sampai 30 pip ya, it's okay ya, itu adalah rezeki kita hari ini gitu teman-teman ya. SL-nya di mana bang? Kalau entry begitu, kalau entry SL itu berarti kita tahu di atas pattern. Atau kalau kalian entry di luar, di tengah-tengah zona nih ya kan, kalian bolehlah taruh di luar zona dengan antisipasi 10 sampai 20 pip SL-nya di atas zona itu sendiri teman-teman. Misalkan di 48 berarti SL di 50 gitu. Oke. Atau di 48 kalian entry berarti SL kalian hitungnya 50 pip, itu paling maksimal untuk SL-nya teman-teman gitu. Jangan lebih lah, usahakan jangan lebih dari 50 pip ya teman-teman ya, karena nggak worth it aja untuk diperjuangkan kalau misalkan di atas 50 pip gitu. Itu kalau dari saya, tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain ya it's okay, boleh gitu. Nah itu yang pertama dari SNR dan juga dari candle pattern gitu ya. Nah kemudian kalian boleh tambahkan konfirmasi lagi, mungkin kalian bisa pakai indikator gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa pakai indikator kalian bisa pakai RSI, stochastic gitu ya, untuk konfirmasi sell out buy-nya gitu ya teman-teman ya. RSI contoh di sini biasa saya pakai M5, tunggu ya. Saya tunggu biasanya ini kan ada 1, 2, 3 gitu ya teman-teman ya. 30, 50, 70. Nah, kalau dia bergerak harga naik nih ya, terus dia di bawah 50, artinya secara pergerakan harga ini dia downtrend teman-teman gitu. Nah kalau misalkan dia terbentuk ya double top di bawah 50, kalian boleh sell gitu dengan konfirmasi di sini dulu ya gitu teman-teman. Kemudian kalau double top lagi double top di atas atau di 70-an ya di sini, dan dia ada di area resisten kalian, nah itu kalian boleh sell lagi tuh ya, dengan catatan dari candle konfirmasi kita udah solid juga gitu teman-teman gitu ya. Fungsi double top itu supaya sebenarnya dia nge-base dulu ya, dan dia break base-nya dia, kita entry nanti SL-nya di atas base ini gitu. Itu kalau saya gitu, SOP begitu kalau misalkan mau scalping teman-teman gitu. Oke. Soalnya memang untuk akhir ini market lebih cenderung apa ya, secara nggak langsung sebenarnya memaksa kita untuk scalping daripada intraday ya teman-teman. Jadi memang scalping memang lebih menguntungkan, terutama di dalam market yang memang tingkat volatility tinggi dan sedang posisi sideways seperti ini teman-teman gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat nih ya, bang ini udah ada charge belum ya, kemarin datanya juga tuh ada charge-nya itu di 2626 sampai 2621. Ini charge-nya dia teman-teman gitu. Tapi ya berarti kan posisi di sini ke sini kita tarik Fibo. Nah ini sebenarnya dia itu ada di area Fibo teman-teman gitu. Nah ini tuh dia reject di area Fibo gitu. Fibonya itu di 5661 ya, itu ada di 2637 sampai 2645 gitu ya. Berarti kalau misalkan dia break dari area ini ya, kita tinggal tunggu ya di area sini sama di area sini gitu teman-teman ya, untuk memantau sell point lagi gitu. Atau kalau kalian mau agresif ya, kalian bisa buy ya ketika dia break dari 48 lah gitu ya, atau 48 boleh buy, cuma memang jangan targetin jauh-jauh kayak 48 ke 50 dulu ya kan. Jangan maruk dulu gitu ya, 20 pip 20 pip 20 pip ya oke lah gitu ya, dengan profit segitu ya teman-teman ya gitu. 20 pip nanti kalau memang dikasih rezeki baru kita bisa dapat ke 54 atau 59 gitu teman-teman gitu. Pokoknya jangan memaksa market untuk bisa menyesuaikan dengan pandangan kita gitu, tapi pandangan kita yang harus menyesuaikan dengan market itu sendiri gitu. Kalau dibilang untuk saat ini memang dia sudah charge, yang artinya dia sudah ada change of character ya. Yang perlu dipantau untuk hari ini ada di 2650 ya, 2650. Kalau dia berhasil break dari 2650 ya, atau closing daily-nya di atas 2650, berarti untuk minggu depan dia ada potensi untuk menunjukkan kenaikan lagi gitu. Tapi kalau misalnya in case untuk malam ini ya dia belum bisa break dari 2650 ya, dan daily bisa closing di bawah 2650, berarti untuk minggu depan ya, Senin sampai Jumatnya minggu depan lagi, itu kita bisa buat lihat kalau dia ada potensi untuk decline kembali ke level harga 2609 sampai 2605 atau bahkan 2600-an gitu teman-teman. Oke. Jadi itu ya, itu pesan yang apa ya saya ingin sampaikan kepada kalian semua sih gitu.
Kemudian CPR. Oke. Untuk pivot level di hari ini itu ada di level harga 2622 teman-teman gitu. Jadi penurunan ya target di sini ya, targetnya itu di sini 2622 ya, 2626 2622 ini adalah target penurunan dia untuk malam hari ini ya. Kalau memang dia belum bisa break dari 2650 ini teman-teman gitu. Oke. Kemudian ya apalagi ya, news. Nah, kemarin itu sebenarnya hasil dari CPI itu bagus teman-teman untuk dolar, dari 2,5 ke 2,4, artinya masih cukup positif kalau kita lihat dari penahanan suku bunga gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk negara sendiri POV-nya berbeda gitu. Dengan CPI yang semakin rendah dari 2,5 ke 2,4, itu otomatis pasti artinya daya ya, atau daya konsumsi lah ya untuk masyarakat di negara US itu menurun gitu. Bisa dikatakan pertama mungkin karena mahalnya biaya konsumsi di sana ya, terus biaya hidup ya, karena suku bunga cukup tinggi gitu ya teman-teman, dan pekerjaan yang agak susah dicari ya, sehingga upahnya juga berkurang gitu kan, dan apa ya, kayak bisa dikatakan kayak beban ekonomi itu semakin tinggi gitu di sana teman-teman gitu. Jadi sebenarnya si The Fed ini ya, dia mau nurunin suku bunga supaya CPI-nya bisa naik kembali gitu sebenarnya begitu, atau minimal dia menstabilkan CPI-nya dan menstabilkan keuangan ya, perputaran keuangan ekonomi ya di negaranya tersebut gitu teman-teman gitu. Makanya sebenarnya untuk bulan depan masih akan diturunkan lagi, entah itu 50 atau 25 kita belum tahu, tapi memang kebanyakan peserta dari The Fed kemarin ingin menurunkan 50% lagi. Mungkin karena mereka ngejar juga supaya ekonomi di sana tuh bisa berputar kembali dan memang bisa lebih sustain ya, atau lebih stabil ya teman-teman ya gitu. Dan kalau CPI jelek, ada penurunan, berarti akan ngaruh juga ke PPI biasanya teman-teman. Karena kan otomatis kalau nggak ada konsumsi ya, berarti kan nggak ada demand, yang dimana si pabrik ya, atau si pengusaha ini dia nggak punya bisa dikatakan nggak punya orderan gitu ya. Jadi sehingga supply-nya tuh nggak ada juga, karena demand-nya nggak ada teman-teman gitu. Demand melemah, otomatis supply juga melemah gitu kan. Kan perputaran nih ya, kalau kita belanja roti berarti kan harus buat roti dulu ya. Misalkan hari ini buat mau belanja 2 roti, berarti kan harus dibuat buat 2 roti dan sebagainya itu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan setiap hari kita beli satu roti, tapi yang dibuat 2 roti, otomatis kan rugi nih gitu kan. Otomatis pasti nggak langsung ya, itu pasti dari si perusahaannya ini atau dari pabrikannya akan menurunkan si tingkat produksi itu dari 2 menjadi 1 gitu teman-teman gitu. Itu juga sebenarnya berpengaruh ya, secara bahasa yang awam itu begitu teman-teman. Saya agak bingung sebenarnya jelasin ini gimana, tapi semoga kalian paham ya teman-teman ya gitu ya. Jadi dari 0,2 ke 0,1 gitu teman-teman. Jadi memang make sense kalau dia bilang dari 0,2 ke 0,1 untuk forecastnya. But let's see nanti bagaimana hasilnya, apakah bisa tetap stabil di 0,2 ya, atau bahkan bisa turun ke 0,1. Kalau dia turun ke 0,1 sebenarnya sih ya kurang bagus untuk dolar gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk Michigan ya, Michigan Consumer Expectation ini jam 9 malam teman-teman. Ini dari kampus Michigannya gitu. Ini dari 70 ke 70,9 ya, memang ada sedikit peningkatan. Nah, ini overall sih good for USD kalau kita dari forecastnya. Tapi let's see nanti bagaimana. Ingat, ini hari Jumat teman-teman. Jadi tolong kalau kalian trading harus lebih berhati-hati. Oke? Nah, ada lagi teman-teman. Satu lagi. OI data gitu teman-teman. Ya. Untuk OI data ini ya. Jadi OI data ini udah yang tanggal 10 ya. Masih di tengah-tengah, cuma memang udah ada penarikan ke 2580 ya, sama 2570 teman-teman gitu. Dan di 2590 ada, 2600 ada, 2610 ada teman-teman gitu. Dan di atasnya ada 2660 sama 2640 paling dekat ya. 2640 tadi kayaknya udah di
ambil ya. Sama 2650. Wah, ini range sih sebenarnya mereka orang. Ranging sih ini, ranging banget ya. Dari 2640 ke 2650 teman-teman. Jadi begitu dia bisa break dari 2650, lanjut target 2660 ya sampai 2665. Ini juga ranging sih sini. Nah, OI data banyak kan ranging ya teman-teman ya. Mantap juga nih. Nah, ini nih. 2660, 2665 gitu ya. Kemudian turunnya ekstrimnya. Worst case-nya bisa ke 2580 sampai 2570-an gitu teman-teman untuk malam ini gitu. Yang terdekat itu ada di 2590 ya untuk terdekatnya dia gitu. Oke, tapi memang kalau kita lihat dari data ya, untuk hari ini lebih baik ditarik turun sih, lebih banyak ditarik turun gitu. Jadi memang kalau kita bilang probability, ya lebih probability untuk turun. Tapi ya let's see nanti bagaimana gitu teman-teman. Oke, terus satu lagi teman-teman ya. Jadi saya mau menginfokan kepada kalian semua, kalau Juna Trading ID dengan Forex IMF sedang mau mengadakan workshop ya di hari Kamis 17 Oktober nanti teman-teman gitu. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah daftar di workshop kami ya. Jadi ini workshop memang karena kita dapat venue-nya itu 20 orang doang ya. Sangat terbatas ya teman-teman ya. Jadi memang udah ada beberapa yang daftar juga dan memang seatnya juga semakin terbatas teman-teman gitu. Jadi bagi kalian yang mau daftar, boleh langsung info ke saya atau ke admin Juna Trading ID ya di YouTube atau di channel Telegram boleh teman-teman gitu ya. Atau boleh langsung hubungin PIC dari Forex IMF itu sendiri teman-teman. Nanti akan diarahkan untuk pendaftaran workshop ini. Dan tenang teman-teman, untuk workshop ini 100% gratis ya teman-teman. Jadi tidak dipungut biaya apapun gitu teman-teman. Dan saya juga mau kasih kalian hadiah tumbler ya Juna Trading ID ya, nanti akan saya bagi-bagikan untuk 20 orang yang ikut workshop teman-teman gitu. Oke, jadi terima kasih untuk kalian yang sudah daftar, dan bagi kalian yang mau daftar silahkan kalian daftar paling lambat itu di hari Rabu teman-teman. Hari Rabu tanggal 16 itu paling lambat, soalnya kan kita workshop tanggal 17 ya teman-teman ya gitu. Dan nanti kan ada yang bilang kalau jauh bagaimana kok. Nah, kalau jauh di luar kota Jakarta nanti kita akan sediakan live-nya juga, tapi akan saya susun dulu nanti sistemnya, nanti live-nya mau gimana gitu teman-teman. Nah, ini untuk tempatnya, jadi comfy ya, cozy ya tempatnya gitu teman-teman ya. Ini kita akan nanti ketemu di sini, meet up di sini teman. Oke, nah jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada next video.